Arab sama Cina. Sama Cina. Oh. Ini semua udah dikeluarin ya Ki? Yang Ki bawa. Ada yang belum nggak? Coba ternyata banyak banget gitu. Oh, ada satu lagi. Ini kan tradisi Jawa, Semar Mesem. Semar Mesem itu tradisi Jawa. Semar Mesem kayak gimana tuh Ki? Rapalan ya dia? Ada lagunya. Oh, ada lagunya. Oh, itu Semar Mesem. Sama jarang goyang ya ada lagunya. Iya, ada lagunya semua sekarang. Ada isim atau apa tuh? Ya, ini ada isimnya. Oh, ada ininya ya. Oh, saya kira tadinya cuma rapalan aja saya pikir. Enggak, ada bendanya. Ada bendanya ya. Ada ini dibikin manual. Bikinnya ada, boleh dilihat ada grafirnya ya. Itu kan ngambil dari gambar ininya bentuknya Semar. Tokoh Semar. Iya, ini bisa boleh dipegang? Boleh silakan. Boleh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri juga nih Ki. Nah, kalau ini gimana Ki makanya? Iya. Ya? Dibawa aja Bawa. Model kayak tambak liring tadi. Iya. Cuma kalau ini ada penjelasannya. Jadi gimana? orang sekarang banyak pakai Semar Mesem gagal. Oh, gitu. Karena dia nggak tahu caranya. Oh. Memang ada rapalannya, tapi ini harus dijemur dulu baru keluar kekuatannya. Oh, dijemur. Gitu. Dijemur. Kenapa? Ini kan kuningan. Kalau dia dijemur kena matahari, dia ada gas keluar. Nah, gasnya itu sangat disukai sama makhluk gaib. Oh, jadi manggil ya? Iya, betul. Istilah apa kita itu istilah kalau Western Magic tuh conjuring. Conjuring ada filmnya tuh. Ada. Kalau nggak salah juga tambang liring kan juga mesti dijemur di bulan purnama gitu ya Ki ya? Supaya lebih kuat gitu. Iya, betul. Saya gitu. Terus bakar kemenyan sama siapin namanya kue cingkaruk. Nah, itu dia kan kalau dia sudah datang gaibnya, kalau nggak ada kue cingkaruk marah nanti dia. Oh, harus ada itunya ya? Harus ada sebagai makanannya mungkin ya? Oh. Buat kita nyuguh namanya itu, nyuguh ya. Nah. Sebentar Ki, wah luar biasa ya itu penjelasannya. Mas Hendro, silakan mau membacakan apa lagi, live chat atau apa? Live chatnya lagi rame. Oh, live chatnya. Live chat rame, boleh dibacain dulu. Ya. Banyak komentar tuh. Banyak yang komen nih. Iya. Punya Pak Kisaung. Jadi saya baru tahu sudah ternyata ini ilmu sudah ratusan ribuan tahun yang lalu ya. Ribuan tahun, ya. Dan ini sampai sekarang masih ada ya zaman modern. Walaupun bisa diperet dengan mobil mewah atau dengan duit dolar. Bahkan dia berkolaborasi. Lifestyle. Lifestyle. Ya. Dengan mode, dengan gaya hidup, dia berkolaborasi. Oke. Ya. Gimana Mas Hendro, udah ketemu? Nah, ini Komen-komennya. Ntar dulu, ada yang mau ditanyain Ki. Oh iya, silakan. Langsung ada itu komentar dan pertanyaan. Iya. Di channel seru kita. Lagi dipilih Ki. Ya, ini semua komentar bukan pertanyaan. Bacain aja. Oh gitu. Bacain aja, Mas Hendro. Oh gitu. Ada beberapa, silakan baca Mas Hendro. Nah, ini bilangnya itu merah-merah di belakang Kisawung kok gerak-gerak. Padahal emang itu lampu. Ada aja. Iya. Dari siapa, Pak? Halusinasi. Dari rhythm tone. Ya, apalagi? Terus ada lagi Komentar apa lagi? Atika A, cincinnya Ki bagus, shining semering splendid. Cincinnya bagus kata Ki. Terus ada siapa lagi, Pak? Apalagi? Bacain aja. Apalagi? Nah, ini kalau The Jurnal Nusantara, kalau aura bagus lebih ke susuk ya Ki. Gitu. Sebenarnya kalau aura yang paling bagus itu dari ini ya, dari pola pikir, dari sikap hidup kita. Kalau susuk itu kan hanya semacam penambahnya aja seperti orang pakai make up. Oh, biar orang jadi seneng gitu ngelihatnya gitu ya. Iya. Nah, terus ada lagi nih Ki. Dedi Dwi Marta Irawan, cara menanggulangi orang terkena lintrik untuk orang awam gimana? Oh iya. Cara nanggulangin ya datangi profesional. Kita nggak bisa tanggulangi sendiri. Nah, kecuali kalau yang kita pernah berguru atau belajar,
kebatinan ya mungkin kita paham gitu ya Ya. caranya. Tapi kalau itu karena kalau lintrik tuh soalnya sangat-sangat keras, jadi harus diobati serius. Ya. Ya, ya. Berarti emang harus datang ke yang ngerti ya? Yang ngerti, ya. Berarti nggak bisa kita tanganin sendiri ya? Enggak, kecuali kalau dia tadi pernah belajar ya. Nah, boleh tangani sendiri. Contohnya pernah belajar ruqyah ya silahkan dengan metode ruqyah seperti itu. Oh, Ya. ya, ya, ya. Nah ini juga nih dari Muhammad Fadli Ihsan. Assalamualaikum Kisawung, jika berkenan sedikit bahas bagaimana tradisi ilmu mahabah pelet dari Arabic Magic. Oh, Arabic Magic. Oh iya. Langsung ya? Iya. Ini yang saya pakai ini cincin tadi kan. Ini Arabic Magic. Oh, ini. Ada beberapa cincin. Artinya apa tuh Arabic Magic? Hurufnya ini ba, dal, waw, ha, dibacanya buduhun. Buduhun. Artinya apa tuh? Buduhun itu semacam apa kalimat keyword. Jadi dia tapi ada sementara ahli hikmah mengatakan buduhun itu adalah kata lain dari ya wadud yang wahai yang maha mencintai. Dari asma Allah gitu ya. Ya, ya. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ini Arabic Magic dia ini sebenarnya kalau di googling namanya Magic Square. Oh, oke. Magic Square. Magic Square. Ya, Magic Square ini asalnya 2000 tahun yang lalu itu dari ada tercatat di sejarah dari dua bangsa. Satu bangsa India akibat menatap langit menemukan formasi-formasi bintang. Oh, iya, iya. Lalu dicatat oleh mereka. Nah, itu menjelma menjadi yantra. Kalau di Cina itu dulu Loshu. Loshu itu mengamati kura-kura yang muncul. Jadi dulu di Cina itu ada banjir besar. Nah, lalu raja minta pendapat bagaimana banjir besar ini ditaklukkan. Kemudian para penasihat istana mencari jawabannya adalah mengorbankan satu orang wanita perawan, dicemplungkan sampai mati dan akhirnya banjirnya surut. Oh gitu. Pada saat banjirnya surut muncullah kura-kura itu. Namanya orang Cina zaman dulu kan banyak sarjana-sarjana itu kemudian direkam, ditulis, digambar. Dapatlah diagram yang namanya Loshu. Diagram Loshu ini yang kemudian berkembang ke sini menjadi I Ching. I Ching kemudian itu numerologi Cina menjadi ilmu ramalan dan ilmu sains juga matematik. Gitu. Ya, kalau yang antara tadi berkembang jadi Magic Square, kemudian oleh Jabir Ibnu Hayyan itu menjadi algebra atau aljabar. Jadi itulah awalnya kalau ditanya Arabic Magic Square. Jadi sistem peletnya hanya menggunakan angka-angka seperti ini, pola-pola diagram geometrik. Oh gitu ya. Pola-pola diagram geometrik. Ini bisa jadi pelet kalau saya pakai di kanan. Kalau saya pakai di kiri enggak. Begitu. Ya. Kalau penjelasannya gimana Ki? Kenapa kalau kiri nggak apa-apa, kalau kanan? Ada lagi Mas, panjang ceritanya. Oke. Mas Hendro, mungkin ini giliran Ibu Titi nih. Harus cerita nih, sudah hadir di studio Ibu Titi, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana ada cerita pengalaman sekitar pelet ini? Silahkan Ibu Titi cerita. Saya mau ceritain kisah rumah tangga saya, Pak. Silahkan. Ceritanya saya udah 20 tahun ya menikah gitu. Tiba-tiba suami saya berubah. Ya, terus? Jarang pulang, kalau HP suka diumpetin, kalau saya mau pinjam nggak boleh, marah-marah terus bawaannya, sampai saya pengen nangis gitu. Udah gitu saya main ke tempat saudara, aku ceritain, terus kata saudara, laki lu kan orangnya baik banget, masa sih kayak gitu, pada nggak percaya. Kataku emang benar kenyataannya seperti ini, kadang dia nggak pernah pulang, lihat aku tuh kayak jijik banget gitu Pak. Akhirnya sama saudaraku tuh diajak ke ustadz aku tuh. Terus kata ustadz tuh gini, coba bawa foto suaminya, aku bawa fotonya ya. Terus sama dia dilihat, ya ampun Neng, katanya ini suami Neng tuh kena pelet, katanya kena guna-guna katanya. Sampai di situ saya benar-benar ya Allah, berarti guna-guna itu ternyata ada ya. Jadi ibu kayak sepertinya
Jadi suami tuh lihat saya kayak benci banget, gimana sih? Biasanya dia sayang banget ke aku gitu. Mendadak benci. Langsung berubah drastis. Terus saya sampai nangis terus ke Ustadz, gimana ya Pak Ustadz? Coba suami saya diobatin sama Pak Ustadz, saya dikasih air minum. Katanya ini buat diminumin ke suami katanya. Yang ini buat mandi si Neng katanya. Dikasih kembang, aku tuh gitu suruh mandi gitu. Ya emang efeknya suamiku emang bener balik, tapi gitu lagi saya sampai capek, sampai capek kayak gitu lagi, saya capek bener. Jadi gimana caranya? Udah gitu waktu itu ada yang nelpon ke aku, perempuan, kata dia bilang, Ti, lepasin laki lu tuh udah nggak cinta lagi sama lu, sama gua doang, kataku. Itu berani banget perempuan itu, sampai saya nangis. Akhirnya ajak anak saya yang gede, saya ke rumah orang itu. Udah hidup serumah sama suami saya, ya Allah. Bilangnya udah nikah siri. Kalau tetangga lihat perempuan itu sama aku, katanya lebih baik aku, cantikan aku, dia gendutnya nggak kira-kira. Suamiku lihat dia apa? Bukan saya nyombongin segini, mungkin orang banyak yang lihat saya masih menyenangkan, enak dilihat gitu. Dia tuh gimana sih? Bukan masalah ke fisik ya, udah maaf giginya maju, terus pokoknya secara fisikal tuh bener, udah maksudnya nggak mungkin suamiku tertarik sama dia, tapi itu faktanya ada. Jadi ibu menganggap suaminya dipelet oleh perempuan itu. Iya, karena kata ustadznya juga gitu. Terus dari sikap suamiku juga untuk sehari-harinya. Terus silakan cerita dulu ibu sampai selesai. Ya, saya obatin lagi ke ustadz ya. Ganti lagi, aku diajak katanya ke paranormal yang di mana di Tangerang katanya. Ini si Neng emang suami tuh udah kena darah head katanya. Digituin, darah haid katanya. Itu darah haid itu pelet ampuh katanya. Udah gitu saya harus bawa kelapa, bawa ini, bawa itu, sampai saya pusing. Udah, kataku udah gini aja dah. Kalau suamiku emang udah nggak sayang sama aku lagi, ya udahlah aku mending putus pisah aja. Saya udah capek ngobatin kesana kemari nggak berubah itu gitu lagi gitu lagi. Berapa orang pinter tuh? Sampai ke 5 orang. Saya udah capek. Tapi ya begitu lagi tetap kembali ke sana. Itu menurut Kisaung gimana ya? Iya, jadi itu seperti kita perang. Jadi kalau kita obati dia kalah, dia nyari guru lagi. Jadi nggak hanya mbak yang ganti orang pintar gitu. Ya. Berarti sama kayak kemarin yang itu Pak, yang santetnya Bu Siti kemarin. Ya kan udah disembuhin tapi terus nyari lagi. Yang lebih hebat lagi. Gitu. Iya. Selalu begitu ya Pak. Seperti begitu, jadi kayak perang nggak ada hentinya. Tapi kalau dengan cerita dari Ibu Titi tadi, itu memang udah bisa dipastikan bahwa itu suaminya kena pelet. Iya betul. Itu kena pelet itu. Itu kok bisa jahat sampai medianya darah haid, itu emang benar itu Pak? Iya karena jorok betul, banget, emang benar itu kayak gitu. Di YouTube juga baru tahu lagi. Saya pernah buka YouTube, ada artis tapi saya nggak sebut siapa namanya, dia ngomong ya, mau pakai ludah ya biar nurut kan gitu ya. Jadi kita melet orang pakai ludah kita, atau ludah kita dipakai orang buat melet kita. Kan gitu. Itu kan masih agak terhormat ya. Nah tapi kalau pakai yang kotor, itu budaya kita ada yang lebih parah lagi, namanya ciri barandang. Wah, apalagi itu? Oh tadi kan darah haid ya. Ciri barandang itu dari kotoran manusia. Iya. Nah, itu dengan cara tertentu, gimana caranya nanti itu dimasukkan ke makanannya itu sama reaksinya dengan darah haid tadi. Waduh. Iya. Itu kejadiannya udah lama. Udah lama, sampai saya akhirnya mutusin pisah sama suami. Akhirnya sekarang pisah? Iya. Saya udah nggak tahan, udahlah. Itu kalau udah kena ajian yang darah haid tadi itu, yang udah nggak bisa lepas lagi Ki, atau gimana? Masih bisa kita obati, masih bisa. Cuma capek itu tadi, resikonya capek, bolak-balik begitu lagi. Jadi seharusnya yang kayak ibu tadi ya, belajar cara mengatasi. Jadi nggak bolak-balik ke orang pintar. Dia bisa ngatasi lagi.
Itu ada caranya. Ada caranya. Oh, berarti dari Ibu Titi sendiri yang harus melakukan gitu ya. Tadi kan saya bilang cari profesional. Tapi kalau sudah ke profesional bikin capek, ya mau nggak mau kita harus belajar cara mengatasinya kan gitu. Bisa ya tuh ya. Bisa. Tadi dengan syarat keimanan tadi. Ya. Syaratnya itu sehingga kita bisa ngatasi itu tadi sampai ya terus kuat-kuatan. Tapi Pak, dibilang juga katanya pakai tanah kuburan dari Panguragan sampai dibilangin gitu. Kenapa sih Panguragan itu terkenal sekali? Oh iya, itu legenda ini apa namanya? Aduh maaf kok saya jadi lupa. Nyimas Gandasari. Daerah mana? Berarti benar itu ada ya? Katanya Cirebon bilangnya. Gini, itu bukan untuk pelet. Itu buat ngancurin rumah tangga, ngancurin orang. Gitu. Tapi aslinya itu kan buat mohon keadilan. Orang yang merasa dizalimi, kemudian yang zalim tadi dilemparin tanah Panguragan. Ya. Oh gitu. Awalnya seperti itu ya. Ya, karena Nyimas Gandasari ini murid kesayangannya Sunan Gunung Jati, itu dia tidak mungkin diambil karomanya buat merusak. Hal-hal yang buruk ya. Jadi dia menyalahgunakan itu berarti. Itu bukan buat pelet, Mbak. Bukan ya? Bukan. Itu untuk merusak. Merusak aja. Merusak kehidupan orang ya. Ya, jadi obatnya kita jarah ke Panguragan juga. Kita pergi ke sana. Oh gitu. Ya. Ada. Jadi setiap orang punya kekuatan untuk menyembuhkan efek pelet itu atau pengaruh dukun itu. Ya, kalau kita tahu caranya bisa. Ya tentu ada yang harus ada yang ngajarin itu Pak. Kalau proteksi suami, misalnya mungkin di luaran sana mungkin ada yang kasusnya kayak aku gitu Pak. Itu memproteksi suami biar sampai enggak kesihir sama perempuan lain, itu ada nggak buat kita sebagai buat istri gitu buat magerin iya. Karena mungkin banyak perempuan di luar sana yang seperti saya nasibnya. Oh iya. Iya benar sekali. Terutama begini ya, kita sialnya kalau dapat suami itu yang imannya lemah. Berarti itu dari faktor keimanan pasangan berarti. Pasangan lemah. Iya. Ya maaf katakan kalau dari secara statistik untuk cari laki-laki yang benar itu kan sedikit. Kebanyakan kan yang imannya lemah itu ya. Jadi kita harus pakai strategi untuk mengatasi itu. Kita mengatasi bagaimana caranya. Ya itu tadi, kita harus punya hubungan yang baik dengan sesepuh yang kita percaya. Kayak gitu ya. Yang dia bisa menasehati suami, ibu. Itu mungkin itu jangan jauh-jauh dari ulama biasanya. Gitu ya. Atau dari keluarga besar, biasanya suka ada orang yang dituakan dan yang ngerti masalah kegaiban. Kita bisa mendekati dia untuk mohon bantuan. Tapi ya itu tadi, kita bisa bantu dengan, tapi itu tadi tetap harus kita belajar dulu kepada yang ahlinya. Iya. Tapi dituntun ya langkah-langkah. Berarti suami saya masih bisa kembali lagi ke saya dong ya, kalau aku berusaha gitu lagi. Kalau sudah keburu cerai ingin balik lagi, saran saya istikharah dulu. Itu makanya tadi saya sempat bilang istikharah adalah salah satu jalan untuk mengetahui apakah kemudian kita bisa berbahagia dengan pasangan kita. Sama-sama bisa berusaha di jalan Allah apa tidak kan gitu ya. Kalau setelah 7 malam istikharah itu jawaban datang dalam mimpi itu jelek, baik kita tidak usah lagi sama dia. Dan itu janji Allah, siapa yang melakukan istikharah dikasih ganti yang lebih baik. Tapi kalau memang dia masih jodoh, lengket lagi, erat lagi. Dan kalau sudah begitu, itu termasuk cara untuk memproteksi kita dari gangguan-gangguan gaib tadi. Jadi sebenarnya sederhana istikharah itu, cuma banyak yang berat melaksanakan itu. Ya. Ini langkah-langkahnya seperti itu ya, Ki. Iya, itu salah satunya. Kalau pengaruh ini itu kan sebab dan akibat ya. Sebab akibat ya. Nah itu kata menurut saya ibu ini juga ya mungkin sudah jalannya takdir. Ini tapi kan bisa diperbaiki tadi. Kalau ibu ini masih mau, mau baik lagi Bu. Ya sebenarnya sih
Ya pengen sih, namanya masih cinta Pak, susah kalau udah cinta. Ya udah nih ahlinya deh, Ki Sawung gimana coba? Susah. Sebaiknya diteruskan atau jangan? Ya itu tadi kita minta solusi petunjuk dari Allah. Kembali ke Tuhan lagi. Istiqoroh dulu sih. Ya, jadi saran saya adalah kita lakukan sendiri. Itu karena itu objektif, karena kita langsung yang mendapatkan petunjuk ya. Kalau kita tanya-tanya orang belum tentu objektif, karena orang yang kita tanyain belum tentu dia dalam kondisi stabil. Nanti dia jawabannya coba ya kan. Cuma kalau misalnya kalau orang lain ya melaksanakan, dia misalnya tidak istiqoroh dulu, biasanya putar giling. Apa itu putar giling? Putar giling itu memanggil kembali kekasih atau pasangan yang pergi. Oh, istilahnya. Ya, putar giling dulu aslinya kalau ada barang kehilangan, pencuri diputar giling biar kembaliin barang. Barangnya balik ya. Berkembang ini kekasih hati pergi. Dikembalikan lagi. Ilmu kayak gitu bisa dimodifikasi ya sebenarnya. Bisa. Kalau dalam ajaran gampang itu kita rajin setiap malam baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Itu untuk memanggil pasangan setiap malam. Tapi Pak, kan ada Ustadz yang bilang ke aku katanya, pelet dari pasangan suami kita tuh nggak bakal nyampe kalau nggak ada rasa, misalnya 0,01% katanya. Minimal pelet itu nyampe kalau ada perasaan suka walau sedikit katanya. Kalau nggak ada perasaan suka, pelet itu nggak bakal nyampe. Benar nggak itu? Ada benernya, ada nggaknya juga. Tadi yang saya bilang itu kalau suami kita imannya lemah, ini maaf kata ya, namanya laki-laki kalau ngeliat cewek kan suka ngaco. Ya kan saya laki-laki jadi saya tahu kan gitu. Ya. Suka punya fantasi sendiri. Ya itu. Ya. Nah, itulah biang keroknya. Itu makanya di surah di apa dalam Al-Qur'an dikatakan untuk menahan pandangan kalau buat laki-laki ya. Menahan pandangan. Kalau apabila melihat itu sekali sudah, jangan melihat lagi akhirnya kena. Nah, di situ kalau ada peletnya masuk dia. Betul itu. Kalau menurut Ustaznya begitu betul. Ya. Tapi kemudian yang agak saya sangkal tuh begini. Masalahnya juga kita diajarkan semakin kuat keimanan akan semakin kuat cobaan. Oh iya. Ya, jadi itu untuk kelulusannya seseorang menguji imannya. Lulus nggak gitu kan? Oh, tahu cerita Harut Marut dulu agak komplain kepada Allah itu malaikat. Kenapa sih manusia suka berbuat kerusakan seperti itu dan itu? Kamu saya jadikan manusia biar tahu rasanya jadi manusia, kata Allah. Turun Harut Marut itu terpikat sama seorang wanita. Ya, akhirnya kemudian wanita itu punya suami dibunuh. Begitu kisahnya ada di googling ya. Ya, mabuk dulu ya, dikasih minuman dulu. Pernah dengar ya? Iya. Bahkan setingkat malaikat saja bisa tergoda. Apalagi kita yang manusia belum pernah jadi malaikat kita ini. Iya. Iya juga ya. Itu yang saya sangkal tadi. Iya. Jadi makanya gini, dalam hidup itu ya kita memohon kepada Allah, ada doa selamat namanya ya. Iya. Doa selamat yang selalu dikumandangkan supaya kita selamat di dunia. Kalau misalnya kita hilaf, kita kena musibah, kena bala bencana, kena godaan, biar kita kembali lurus lagi di akhir hayat kita. Ki, kalau ini Ki, media pembersih pelet nggak jauh dari telur, garam, air, dan mandi kembang itu gimana menurut Ki Sawung? Ya, aku ngalamin sendiri soalnya Pak. Telur itu diyakini akan punya kemampuan menyedot. Menyerap ya. Telur memang ya. Kalau kita agak ada rasa nggak enak di badan, kita gosok-gosok pakai telur itu dia hilang itunya, energi negatif ya. Juga Mbak Dima juga bilang santet juga bisa ya. Bisa. Pakai telur gitu. Pakai telur. Kalau garam gimana? Garam. Nah, jadi garam ini sebenarnya ada kisahnya garam ini. Saya lupa garam ini. Ya. Jadi itu garam itu termasuk yang diberkati Allah. Untuk memang dia kalau dari segi agak-agak ilmiah, garam itu mampu menyingkirkan yang negatif ya, termasuk bakteri kemudian atau virus, termasuk virus-virus gaib. Seperti itu ya, termasuk virus-virus cinta juga. Pakai garam ya. Kan sebenarnya ada satu lagi, kemenyan. Ada kemenyan. Nah, kalau kemenyan saya mau tanya sih. Kemenyan itu bikinnya dari apa sih? Dari tanaman atau apa sih? Kayak getah setahu saya kalau saya lihat ya. Betul, getah ya? Getah pohon kemenyan.
memang nama pohonnya kemenyan. Pohon kemenyan. Di Bali ada satu pulau kecil namanya Pulau Trunyan. Itu ya kalau itu saya tahu. Trunyan. Saya pernah ke situ. Pohonnya seperti itu. Pohonnya kemenyan semua. Oh, itu. Jadi kalau ada kuburannya nggak bau ya? Iya, kalau ada mayat ditaruh aja gitu. Nggak dikubur, digeletakin aja. Nggak bau. Iya. Bakterinya nggak ada. Jadi dia utuh badannya. Oh, jadi dia di udara bisa ini ya? Iya. Sterilkan gitu ya. Jadi di Trunyan itu kan mayat itu digeletakin aja ya kan, tutupin bambu-bambu. Iya. Kayak pagar nggak dikubur. Ya. Nah, makanya kemenyan juga punya efek cleansing untuk membersihkan. Kemenyan, cendana itu efek cleansing. Oh, gitu. Termasuk garam juga cleansing untuk membersihkan. Nah, telur juga. Tadi kalau bunga apa ya kan, bunga. Bunga itu untuk kembali semangat dia lagi, gairah hidupnya. Kan kalau orang sakit semangatnya hilang, mati dia. Iya. Sama orang kena pelet, orang kena santet, semangatnya dulu dikembalikan. Jadi dia berusaha melawan dengan dirinya sendiri, itu dengan mandi bunga. Mandi kembang ya. Itu dia. Mandi kembang 7 rupa biasanya kan. Ada lagunya kan. Itu mewakili 7 cakra di tubuh kita. Oh gitu, maksudnya 7 macam kembang itu. Ya, cakra itu adalah pusat energi di tubuh kita. Jadi itu di mana aja tuh, Ki? Jadi cakra mahkota, cakra dahi, cakra tenggorok, cakra solar plexus sampai cakra dasar. Cakra ajna ya. Ajna di sini ya. 7 cakra ini adalah itu tadi simbol kekuatan pada tubuh kita. Baik, Ki, menarik sekali penjelasan Ki Sawung. Ini waktu bisa tadi yang dibilang bisa 2 jam lebih kalau diteruskan. Karena memang banyak banget sisik meliknya. Saya juga makasih ya, udah ada pencerahan. Iya. Silakan Mas Hendro mau membacakan selanjutnya. Oke, kalau gitu mungkin karena juga waktu yang udah terbatas nih, Ki. Ya Bu Titi ya. Jadi akhirnya kita mesti akhiri nih program ini. Jadi kami juga mau undur diri, pamit. Tapi kita juga ingin ngingetin lagi, terus update tentang channel seru. Live-nya bisa dilihat tiap Senin sampai Jumat jam 12 siang, 2 siang, 4 sore, dan 8 malam di channel YouTube Transvision Official. Juga jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan juga aktifin tombol lonceng untuk selalu tahu semua updatean channel seru. Karena nggak cuma ngobras aja, ada updatean seru yang lainnya. Dan juga kita ada di Spotify Transvision. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang beda lagi. Terima kasih Ki Sawung, Ibu Titi, terima kasih banyak. Kami pamit.